Jadi ini bukan kamu dapat janda kaya raya gitu? Ya. Yang apa? Kan Koko sugar mama. Oh iya, Sugar sugar mama. mama. Nah, Koko masih lihat sih rumah kita kayak gimana sih? Kita sesederhana Kontrak itu. apa ini? Kita juga Bulanan ngontrak. lagi. Kayak nggak ada lebihnya sih. Dikasih Mikaela, gue nggak tahu apa alasan Tuhan ngasih gue seorang Mikaela. Udah berkali-kali gue suruh pergi dari hidup gue karena gue ngerasa gue nggak mampu, karena gue nggak percaya diri, gue nggak ngerasa gue bisa membahagiakan dia. Karena soal maaf sekarang aja gue udah sakit-sakitan, gue bilang. Apa lo nggak malu? Gue bilang sama teman-teman lo segala macem. Dihujat kanan, dihujat kiri, dibilang berondong, gigolo apa segala macam, apa lo nggak malu gitu? Dia jawabannya, I don't care, I just love you. Dia bilang. Sania Velova ya? Velova. Dan Mika... Kayla Mufti. Mikaela Mufti. Pasangan ini viral luar biasa nih nanti ya. Amin. Karena menikah baru 3 bulan ya? Iya. Belum sampai 3 bulan. Belum sampai 3 bulan. Dan perbedaan usianya, Mika berapa? 22 tahun. 22 tahun, Sania 41 tahun. jadi 19 tahun bedanya ya? 19 tahun bedanya. Luar biasa nih. Ini menarik banget soalnya kan perbedaan usia yang jauh banget. Terus biasanya kan cowok Yang lebih tua. duda umur Ya. 50 atau 40 kawin sama gadis umur Ya. 18. Nah ini kan kebalikannya nih. Itu boleh diceritain pertamanya dulu deh. Kenalnya di mana sih ini dulu berdua? Di lokasi syuting. Waktu itu kita lagi ada project bareng. Oh. Sinetron kan. Hah? Aku datang tuh, ya kan. Main gitar nih, ceritanya lagi nunggu syuting kan. Udah main gitar, bosen nungguin syuting, lama banget take-nya kan. Coba ngelihat Sania nih, ya. Aku langsung tertarik banget waktu ngelihat, pengen banget coba kenal gitu. Serius? Terus aku, serius. Aku coba untuk beraniin salaman dulu deh gitu. Salaman, ya kan. Terus langsung kayak deg-degan gitu kan karena suka. Terus gak lama, aku karena awkward kan, nggak tahu mau ngobrol apa, aku balik lagi ke tempat aku main gitar lagi, ya kan. Tiba-tiba dia datang nyamperin aku, terus kayak oh main gitar ya, nyanyi dong lagu kesukaan aku. Waktu itu nyanyi apa? Padi ya. Iya. Terus aku mainin gitar, ya udah cocok dari situ sih. Oh. Iya. Jadi pertama kali lihat kamu udah suka gitu? Suka. Jelasin karena emang dia suka yang lebih tua Ya. ya sih dari kecil. Aku nggak tahu kenapa aku lebih suka sama yang jauh di atas aku. Jauh, umurnya. harus yang jauh. Harus, kalau nggak tertarik sama sekali asli, nggak tahu Dan kenapa. sudah berusaha untuk yang seumuran atau di bawah, ternyata Iya. nggak bisa dia. Oh di pus kompleks ya? Iya. Itu di pus kompleks ya. Jadi ngelihat yang muda tuh kayak Nggak berasa apa-apa. apa sih nih? Aduh enggak deh. Udah coba Manja jalanin, juga udah kan coba kayak. jalanin. Ini yang paling beda jauh atau ada lagi yang pernah bedanya lebih jauh lagi? Ini Paling tertua ya? Iya, yang pertama. Ini yang paling tertua ini. Oh Baru sebelumnya? pertama kali, sebelumnya nggak pernah sih. Nggak Beda. pernah pacaran juga aku. Jadi Asli. deket-deket aja gitu. Iya, Berusaha cuman- mencoba berteman. Masa cowok seganteng kamu? Sumpah, aku jago nggak pernah main pacaran, gitar. ya, asli. Jadi aku Demi pacar Allah, pertama. aku nggak pernah. Aku Nggak pacar pernah pacaran. pertama. SMP nggak pernah? SMA? Nggak pernah pacaran sama sekali. Jujur banyak yang suka banyak. Cuman kayak aku jujur pernah ngerasa kayak apa gua nggak normal ya? Kok banyak yang deketin gua tapi gua nggak ada rasa sama mereka. Nggak tahu kenapa. Gitu. Ya, tapi pernah mesra sama cewek dong? Ya Nggak itu pacaran karena tapi nggak terikat. ya nggak pacaran sih. One night stand. Iyalah gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Jadi nggak pernah jatuh cinta sebelumnya? Suka-suka pernah ya. Suka pernah, nggak pernah suka sih. Asli nggak pernah suka sama sekali sama perempuan tuh nggak pernah. Sama Makanya laki? Itu dia. Aku ngerasa kayak Sama laki ya. apa gua kelainan nih gitu kan. Tapi begitu ketemu dia, gila langsung gemeter tangan kok, asli. Pengen banget deket, pengen banget kenal, pengen banget ada something special with her gitu kok. Asli nggak bohong. Nggak tahu kenapa. Oh. Ya, jadi sorry kembali ke itu dulu. Sebelumnya nggak pernah punya pacar, nggak pernah jatuh cinta, Tidak pernah. tapi memang punya tendensi suka sama yang lebih berumur gitu. Itu di otak sih selalu gitu. Jadi kalau ngeliat ibu-ibu lagi jalan di mall kita malah lebih ketarik dibandingin anak. Daripada anaknya ya.
itu benar banget. Oh gitu. Iya. Itu sejak kapan kayak gitu? Mungkin dari umur 15 tahun ya kayaknya. Udah kayak gitu. Udah Ya, memang mungkin dari umur 10 12 tahun udah kayak gitu sih. Asli. senengnya ketemu Iya, ibu-ibu lah senengnya- gitu. Senangnya ketemu sama yang lebih berumur. Karena sering nonton film juga kan, filmnya tuh ternyata pemainnya berumur gitu kan. Nah aku jatuh cinta sama perempuan yang lebih berumur dari Oh. film awalnya. Film apa? Aku jujur lupa. Banyak kan aku nonton film. Jadi begitu ada film terus ternyata pemainnya tuh lebih berumur. Nah aku langsung tertarik gitu. Ah gila ini. Kalau artis siapa lah contohnya misalnya yang kamu suka yang Oh my god. Kalau Indonesia Wulan Guritno. Enggak lah. Kalau Indonesia Sandia Velova nih. Ya, gitu dong. nggak dulu sebelum kenal, sebelum kenal. Enggak, aku udah kenal dari dulu. Oh gitu. Aku udah stalking ya. Oh, sebelumnya lagi siapa? Ya? Sebelumnya lagi siapa ya? Aduh, aku gak berani ngucapin sih Sophia sebenarnya. Latjuba. Dia suka. Itu satu Indonesia kayaknya suka. Sophia Latjuba, Wulan Guritno. Maksudnya seumuran seperti itu ya udah 40 ya. Oh. Jadi bukan yang 30-an, bukan, yang 40-an dia suka. Oke. Tapi yang Mulai. cantik, maksudnya yang jaga badan gitu. Atau kayak lebih hot aja gitu ngeliatnya. Oh, MILF ya, atau MILF nggak? Ya bilangnya tuh Aduh, MILF. jangan. Itu MILF. Ya. Pokoknya hayalan, imajinasi segitu-gitunya ya. Oke. Tapi udah balik itu kan, ternyata selain orientasi seksnya juga lebih suka sama yang lebih tua, dan ternyata kalau yang lebih tua kita tuh diurusin loh, kita nggak pusing soal apa namanya makan gitu, makan disiapin, enak banget lah pokoknya diurusin, sakit dipijitin kayak gitu-gitu tuh. Kalau main muda nggak bakal dapat kayak gitu, sulit banget. Ya, gimana tahu kan belum pernah. Ya kan dapat sharing dari teman. Oh Iya, gitu. aku tuh observasi, aku tanya-tanya Cie. teman, ya kan, aku tanya-tanya banyak teman. Oh lo kayak gitu ya pacarannya? Umur, oh sepantaran kan umur, oh gitu ya. Terus aku langsung, kayaknya enggak deh, makin gak tertarik gitu kan. Akhirnya ketemu lah dia, dan ternyata memang benar. Wah gila, she's the one, Gitu. she's the one in my heart, I swear to God. Kamu nggak merasa itu sedikit apa ya, kurang tidak normal misalnya gitu? Iya, kelainan gitu ya. Bukan kelainan lah, maksudnya itu nggak kelainan karena Oedipus kompleks itu memang beneran ada, memang orang Twin Flames tau kok? Twin Flames tau gak kok? nggak. Jadi dia itu ini lebih ke apa namanya, kehidupan masa lalunya, kehidupan sebelum ini mereka tuh sebenarnya pacaran dan umurnya tuh beda jauh, 19 tahun, 20 tahun kayak gitu-gitu. Terus mereka hidup lagi sekarang, ya kan? Nah, terus aku ketemu lah sama dia nih. Oh tapi Cintanya dalam balik lagi Nah, gitu. tapi bedanya? Bedanya sama, 20 tahun juga kayak gitu-gitu lah. Oh, Iya. oke. Nah, nggak pernah khawatir apa? Khawatir apa tuh kok? Soal apa kok? Misalnya nih, mohon maaf ya Sania. Iya nggak apa-apa. Kan pasti pengen punya keturunan kan. Nah kan sekarang Sania usianya 41. pas 1, itu kan lebih susah lah Iya. untuk punya keturunan. Misalnya ya. Iya, paham. Kayaknya masih bisa sih. Udah tanya dokter juga kan. Terus ternyata alhamdulillah Sania sehat juga kan. Untuk mengandung tuh masih bisa. Jadi kayaknya apa-apa sih. Ya walaupun cuma 1 atau 2 ya it's good for Tinggal me. tunggu momen kalau Iya. kita udah ada. Oh, rezeki. sekarang pun juga udah berusaha untuk untuk Saya punya mau- anak. Jujur. mau punya anak, tapi menurut Mika katanya kan belum ada pekerjaan pasti ya, Iya. belum tetap. Nanti buat biaya melahirkan, biaya anak tuh butuh biaya. Jadi dia bilang mungkin setahun ini kita tunggu dulu. Survive dulu lah. Makanya kita buat sekarang lagi berdua. struggle, lagi Iya. berjuang. Berjuang dan kita juga alhamdulillah bahagia sih. Oke. Iya. Karena kan udah punya anak juga dari aku dan itu udah sedekat itu gitu. Jadi kalau dari segi keturunan masih mungkin bisa diusahakan. Iya, gitu. benar kok. Terus kalau dari segi misalnya orang tua gitu, kan orang tua pasti kan kayak Iya. mungkin lah apa nggak tahu orang tua kamu gimana? Mereka Penerimaan. justru aku pernah sharing ke papaku dulu. Waktu itu ada 2 perempuan kan. Aku pilih ini atau Sania. Itu yang lebih muda ya. Iya, itu lebih muda. Ya kan, terus papa aku bilang, ngapain sama yang ini? Lu udah sering dapat banyak yang kayak gini, cewek yang suka sama lu dulu tuh banyak yang kayak gini, gitu kan. Mendingan yang ini aja. Papa aku milih dia, justru milih Sania justru. Oh jadi papa kamu justru nggak keberatan? Awalnya dulu begitu, ya kan. Itu papa, aku sharing ke papa dulu, nggak Iya. ke mama, Hmm. ya kan. Terus akhirnya ternyata aku ketemu sama dia, pacaran, aku cerita ke mereka semua. Terus mereka bilang, ya apa-apa sih, aman-aman aja. Malah kita semua
sering main, aku sering main ke rumah Sania sama papa aku, sama Penginap mama ya. dan adik-adik yang nginep, kita di situ. Sania juga pernah nginep sama anak-anaknya di rumah aku. Gitu sih. Jadi kita memang deket banget. Kan sampai Alhamdulillah. ngomong bareng sama orang tuanya. Iya, itu benar. Oh jadi dari sisi orang tua atau keluarga semua nggak ada hambatan lah gitu? Alhamdulillah ya sayangnya. Ya, alhamdulillah sih dari awal mereka setuju-setuju aja. Tapi waktu pacaran sih awal setuju-setuju aja ya. Cuman kalau untuk menikah memang bukan keberatan sih, tapi mereka mengkhawatirkan Ya, apakah itu dia. terlalu dini di umur segini. Kasihan Sanianya maksudnya gitu. Iya itu ya. Jadi lebih mengkhawatirkan. Jadi menurut mereka apa nggak ntar dulu lah gitu. Jangan buru-buru gitu kan. Cuman kan Mikanya udah pengen maaf ibaratnya kita menghalalkan supaya rezeki juga nggak seret ya kan. Anak-anak juga jadi lebih ya indah lah gitu dengan keyakinan agama Islam gitu kan. Jadi kita halal gitu. Enak dilihat anak dan juga sama tetangga-tetangga kan. Intinya nggak enak juga ya tinggal Iya. banyak Kita orang. kan di Masa- Indonesia ya di kampung gitu pasti bakalan jadi problem lah. Nggak Kita enak, belum nikah gitu tapi kan. kita tinggal di rumah bareng gitu kan. Pasti tetangga bakal Itu sih. Jadi alasan Sania tetap sama Mika yang ngajak nikah kan Mika kok. Bukan Sania kok gitu kan. Dia bilang sayang nikah yuk kata dia gitu kan. Oh gila lu maksudnya lu seserius itu gitu kan. Ya aku seserius itu aku pengen milikin kamu. Aku nggak mau kamu dimilikin siapapun. Kalau dia alasannya memiliki. Akhirnya aku mencoba merevisi. Aku bilang bagaimana kalau alasan kita menikah sesuai dengan keyakinan aku Islam. Bagaimana kalau kita mencoba untuk mencari berkah Tuhan supaya diridoin, supaya rezeki banyak. Siapa tahu kita nikah nanti ada rezekinya dihalalkan, kita benar-benar bisa karirnya yang tadinya mandek redup, kamu bisa dapat karya, aku bisa dapat karir, kita bisa dapat anak dan ada lagi rezekinya. Mungkin Allah mau kita halal. Oh gitu ya udah akhirnya jadi tetap dengan keputusan bahwa kita mau nikah. Walaupun pihak keluarga masing-masing mengkhawatirkan. Gitu aja sih kok. Jadi bukan nggak setuju banget ya, cuma lebih ke bertanya, lu serius mau nikah? Umurnya masih 22 tahun, Ya, biar umurnya jangan- masih 21 Jangan ya sampai kan? cerai-cerai saya kayak Iya. orang-orang gitu loh. Jangan sampai tiba-tiba baru berapa bulan udah duda gitu kan, statusnya kan aneh juga kan. Duda Kalau- muda bos. Ya makanya, gak kelihatan Emang sih. janda muda doang yang ada ya? Duda muda ya kan. Amit-amit lah ya. Jangan sampai. Kebetulan kan mamaku juga sama. Mamaku menikah dengan suaminya itu yang baru itu sekitar 14 tahun ya? Iya, 14 tahunan. 14 tahun lebih muda. Jadi mama kamu waktu itu umur? Mama itu umur 65 ya sekarang ya. Iya, Dan suaminya itu umur dikurangi 14 aja itu berapa? berapa tuh? Sekitar 40. Sampai seumuran Sania Enggak, dikit. waktu menikah umur? Ya, waktu 20-an. menikah umur berapa? Sama kayak Mika 20-an, mama umur 30-an. Oh, itu suami pertama? Suami yang terakhir yang Yang- nikah lagi mau punya anak satu. Oh, oke. Nah, itu bener-bener beda jauh usianya. Ih, Tapi bertahan lama dan saling mencintai. Dan nggak ada karena inilah karena itu duit apa nggak ada, bener-bener cinta. Iya, Dan bener. itu tiba-tiba terjadi kan kayak ibaratnya kayak terjadi lagi ke anak ya. Jadi kayak kalau kok anakku juga Looping dapetnya gitu loh, kok. begini gitu, muda juga gitu. Makanya mama pas Sania ceritain mengerti gitu. Oh, dia welcome juga. Dia paham, banyak yang nggak setuju juga kan mungkin orang tua nggak setuju, semua orang ngejudge. Jadi pada saat saya cerita I love him, what can I do? Pernah kepikirin ini nggak sih kan kalau cowok makin tua makin mateng gitu Sugar kan? daddy ya. Iya. oke. Kalau cewek kan, mohon maaf kan ada umur biologisnya, terus Ya bakalan nggak bisa. Ya aku menurut aku sih, aku nggak mikirin ke situ ya. Kok nggak tahu kenapa aku cuma sayang sama dia sih. Aku cuma pengen sama dia aja. Itu aja sih, sesimpel itu. Gak ribet kayak gimana, nggak mikirin ke sana-sana. Aku cuma mau sama dia, even. Karena waktu kamu usia 40 tahun gitu ya, Iya. Sania berarti kan udah umur 61. Well. Misal aku di kursi roda pakai popok Gini sih, gimana? aku bakal ngurusin kamu pastinya sih. Nggak tahu ya. Semoga bakalan begitu ya. Aku sekarang ngomong begitu karena memang aku sayang banget sama dia ya. Aku kalau sekarang bakal bilang ya aku mau bertanggung jawab sih soal itu. Gitu. Iya. Dia bilang dia akan gantiin pampers aku. Iya, aku janji bakal Dia bilang ngelakuin itu. even kamu di kursi roda, kamu bisa apa? Aku akan urus kamu sampai kamu mati. Karena aku ngerasain banget kasih sayangnya Sania ke aku kan. Dia bener-bener
aku pulang syuting capek dipijitin sama dia, dibikinin teh sama dia. Ini sayang buat kamu tehnya, ini rokok buat kamu juga. Terus kita nonton bareng, itu benar-benar suatu hal yang nggak pernah aku rasain dimanapun gitu. Dan nggak mungkin juga kayaknya bakal bisa didapetin sama perempuan lain. Jadi kayaknya aku bakal berterima kasih dengan cara nanti misalnya Sania udah tua, ya aku bakal bantu dia untuk kayak misalnya dia udah tua, mesti ganti pampers, ya aku bakal ngelakuin itu. Dan aku kan penganut poligami ya. Jadi kenapa aku penganut poligami? Karena aku belajar di Islam, di Al-Quran, bahwa wanita yang rela membiarkan, mengikhlaskan, meridhoi suaminya menikah lagi 1, 2, 3, 4, ikhlas, surga balasannya. Dan mungkin bila mana Mikaela bertemu dengan wanita yang seumuran saat aku sudah menopause di kursi roda, atau na'udzubillah min dzalik, aku stroke, atau aku udah gak bisa membahagiakan dia lagi gitu, baik biologis maupun fisik ya gitu. Aku udah gak bisa ngurusin dia karena mungkin aku tua, itu pasti kan kita gak bisa bohong gitu. Aku bilang silahkan kamu cari wanita lain yang kamu cintai, yang bisa membahagiakan kamu, aku ikhlas. Asal bilang ya, jangan diem-diem. Aku bilang, aku lebih suka kamu bilang daripada nanti di belakang aku tahu. Sampaikan kalau memang kamu nikah lagi, ini istriku yang baru, aku mau menikahi dia. Ya udah silahkan. Tapi jadi kamu rela poligami atau bercerai? Poligami. Ya. Dan mungkin nanti kamu juga mungkin dapat perhatian lebih sedikit gitu. Yang penting dia masih ada di hidup aku. Mungkin gini, perhatiannya tetap full ke dia ya. Ini nggak tahu ya. Ini nggak tahu. Karena aku cinta banget sama dia kan sekarang ya. Aku bakal ngomong ini pasti karena aku cinta banget sekarang sama dia. Mungkin aku bakalan lebih fokus ke dia. Untuk biologi sebentar aja kalau si baru itu ya. Oke. Oh ya, thank you ya, dimasak ya nanti ya buat anak-anak. Ganti pampers dulu. Aku mau ke rumah ini ya. Ya, bye bye. Gitu sih. Bakalan kayak gitu. Kalau sekarang aku ngomongnya gitu ya. Nggak tahu kedepannya gimana. Cuman insya Allah bakalan sama kedepannya nanti. Amin. Jadi sih kalau aku tawarin poligami nggak mau kok. Aku mau bilang udah nikah aja, enggak, aku nggak mau perempuan lain selain kamu. Gue dapat banyak pria yang pengen ditawarin kayak gitu ya Jan ya. Aku kayak Aku nggak tahu apa juga gitu. aku maksa, aku bilang pokoknya umur aku udah pas menopause, please cari yang lain. Satu, daripada lu ngubek, gue bilang, daripada lu bohongin gue, mending lu cari satu, lu kenalin ke gue, lu bilang lu mau nikahin dia, gue nggak akan ganggu. Dan kamu nggak nangis? Iya, gue nangis, karena gue sadar diri gue tua. Okay. Sekarang gue di hari tua emang ada yang mau nikahin gue juga, gitu. Ya kan? Dan dia kan maksudnya udah sedekat itu sama anak-anak, udah sebahagia itu sama anak-anak. Iya. Dan memori apa yang udah kita lakuin susah luar biasa sih. Kita lebih banyak susahnya ya gitu. Ya itu luar biasa banget sih. Kebersamaannya gila sih. Walaupun kita lagi kosong apa gimana, tapi kita tetap bersama, itu seru banget sih. Itu sih dari segi ekonomi. Iya. Kerjaan, ekonomi, hujatan apa. Iya. Apapun itu. Jadi ini bukan kamu dapat janda kaya raya gitu. Ya. Yang apa kan sugar mama. Oh iya. Sugar mama. Nah, Koko masih lihat sih rumah kita kayak gimana sih. Kita sesederhana itu. Kita juga bulanan lagi. Ya kita sama lah kayak aku sama lah, kita sama tuh sama apa namanya kebanyakan orang gitu yang ngontrak, terus kehidupannya sederhana ya, nggak ada lebihnya sih, sesederhana itu aku aja. Aku aja nggak punya mobil kok. Iya. Motor aja aku nggak punya, bahkan aku pakai motor dia minjem. Apa nganterin anak kuliah. Tuh kamu kan artis, adiknya Barbie Kumalasari. Terus apa dapat job sinetron juga dapat job itu kan dulu FTV. Hampir setahun lebih aku sudah tidak di calling. Aku sudah berusaha dengan segala cara untuk menghubungi, meminta, tapi nggak ada balasan. Ya mungkin entah aku ada kesalahan, entah aku ada mungkin udah nggak seperti yang dibutuhkan, nggak ada peran juga mungkin ya, aku kan nggak mau suzon ya kok gitu, apa ada yang jelek-jelekin aku. Ada yang fitnah aku mungkin gitu, karena kondisi mungkin aku beberapa kali sering minta tolong bantuan. Aku tahu kan, aku sering minta tolong bantuan karena memang di saat kita sakit, di saat kita nggak bisa apa-apa, what can I do? Jual apa kan nggak bisa, benar kan? Dia juga kan kondisinya juga lagi susah. Ya,
22 tahun ya kok ya. Mau kemana kan? Gitu aku sakit gitu kan, sampai usus aku bengkak, aku tahu itu aku nggak bisa jalan. Dan semua orang aku tanya, ada yang bisa bantu buat beli obat gitu misalnya, jawabannya pada nggak ada, bahkan dimaki-maki kok gitu. Makanya cari yang kaya, makanya introspeksi, makanya tobat. Ada aja dapat enggak diomongin, iya besoknya dilabrak. Lo kok suka ngemis-kemis dong gitu, punya harga diri dong lo. Misalnya what can I do, daripada gue minjem gue nggak bisa bayar, mending gue minta tolong kan, kali aja ada sedekah, kali aja ada zakat. Kita kan nggak tahu orang mau bantu apa nggak, terserah. Tiba-tiba kayak ada yang bantu, kayak Koko kemarin bantu aku, aku udah nggak bisa jalan nggak sendiri gitu kan, kita juga bingung. Itu kan suatu hal keajaiban gitu, dan belum tentu orang yang bantu aku kan jadi ngomongin kemana-mana kan belum tentu gitu. Jadi makanya aku bilang udah setahun kok nggak di calling. Biasa aku selalu dapat peran utama, biasa aku selalu dapat jadi pengajar acting, banyak murid ya. Adalah iklan, adalah photoshoot, adalah MC konser. Aku nggak ada gitu. So aku introspeksi gitu. Apa salah aku gitu kan ya. Dan aku udah coba, mungkin kita harus nikah, itu sih gara-garanya. Kita harus nikah. Supaya nggak, mungkin dari situ kali aku bilang, ya udah kita nikah, rezeki kita banyak. Karena kita saling mencintai kan intinya. Bukan karena harta, bukan karena seks, bukan karena apapun. Akhirnya kita nikah dan alhamdulillah ya kok, Allah kasih keajaiban pada hari ini. Dan di saat aku ulang tahun, saat semua orang gak ada yang peduli, biasa stasiun-stasiun TV ngucapin, tiba-tiba aku nungguin satu pun gak ada yang ngucapin. Tiba-tiba aku tanya Koko besok aku ulang tahun gitu. Tiba-tiba Allah kasih keajaiban, makan ya San, sama suami dan anak-anak, apa aja sepuasnya. Itu hal pertama yang pernah kita lakukan dalam pernikahan kita ya. Iya, itu pertama kali sih. Kita nikah nggak bulan madu ya. Kita nggak makan enak kan. Tiba kita dapet private room. Anak-anak makan enak. Allah Maha Besar kan, Tuhan Maha Besar kan. Someday gitu, makanya gue bilang Mika, kita harus punya faith, kita harus percaya Mika, orang baik, niat baik, tujuan baik itu pasti ada jalannya, pasti ada jalannya. Siapapun bisa nolong, kita nggak tahu tiba-tiba Tuhan gerakin hati Koko, kasihan nih orang, dia nggak punya siapa-siapa gitu. Dia udah coba halalin dengan Mika, dia coba mau berbuat baik, dia anak-anaknya dia terus berusaha, anaknya kuliah di UI gitu kan. Anak asalnya juga pinter kan, Koko tahu gitu. Ya, tapi memang nggak ada kesempatan. What can I do gitu? Ya mengemis lah. Ada job gak? Ada job gak buat gue? Ada job gak? Tapi kan jawaban orang-orang ngemis. Yes. Ya itulah jeleknya, Kok. Nggak semua orang yang kita ngemisin baik, Kok. Ujungnya jadi omongan, akhirnya stasiun jadi nggak mau calling lagi, cuman gara-gara mungkin Sania ngemis. It's just okay. Rezeki nggak ada di situ aja ya. I believe that God have another plan for me. I'm old, but I'm a strong woman, Runo. I'm a struggle woman and I'm a single fighter for my kids. I never give up, you know. Biar jelek-jelek gini anak gue masuk UI kok, beasiswa kok. Gue gak pernah sebagai itu kok. Gila perjuangan gue kok 10 tahun gue jadi janda, gue bisa ngekolahin mereka dari TK, SD, SMP, SMA, and then now kuliah gitu. It's the best feeling gitu. Everyone blame me that you whore, you bitch, you janda. Maksudnya I don't care. Setiap gue ngeliat anak gue Nashwa kuliah, terus sekarang dia terpilih jadi ketua desain di UI. Wow, it's amazing kok. Amazing. Dari hasil kerja keras, keringat gue, pulang pagi, pergi pagi, dikubur hidup-hidup. Gue diguling-guling di bukit. Berat banget kok untuk sebagai perempuan tua ya. Cari duit itu kerja, pontang-panting, naik Grab. Sampai gue naik mobil unit, mobil itu, mobil apa, genset. Karena saking gak ada ongkos gitu kan. Gue mau syuting gak punya uang. Gue punya uang.
tukang gue bilang minta tolong, gue duduk di belakang apa mobil bak kebuka itu sama genset, gue duduk kok dari Jakarta ke Puncak. Karena kalau naik Grab mahal banget kok, gak ada yang mau pulangnya kan cuma kesana doang, gue harus bayar 2 kali lipat gope. Lah Allah Akbar, duitnya jangan nanti kan kalau syuting kan bayarnya 3 bulan. Kalau nggak gue ambil sayang, kalau diambil dari mana minjem salah lagi ngemis. Udahlah, mungkin Tuhan mau gue istirahat kok. Terus dia kasih sakit kemarin sebulan penuh, dikasih Mikaela. Gue nggak tahu apa alasan Tuhan ngasih gue seorang Mikaela. Udah berkali-kali gue suruh pergi dari hidup gue karena gue ngerasa gue nggak mampu, karena gue nggak percaya diri, gue nggak ngerasa gue bisa membahagiakan dia. Karena soal maaf sekarang aja gue udah sakit-sakitan, gue bilang. Apa lo nggak malu, gue bilang, sama teman-teman lo segala macem, dihujat kanan, dihujat kiri, dibilangin berondong, gigolo apa segala macam, apa lo nggak malu gitu. Dia jawabannya, I don't care, I just love you, dia bilang. Dan yang paling utama dari hubungan ini adalah luar biasa adalah dia sangat mencintai anak-anak gue seperti adik-adiknya sendiri. Jadi bukan bapak rasa anak, tapi anak rasa temen ya. Iya, deket banget, kita sering bikin musik bareng, Gendong-gendongan, kejar-kejaran, bercanda gitu. ya deket lah, kayak adik kakak banget lah. Karena memang umurnya kan gak beda jauh ya, jadi kayak adik kakak banget rasanya. Oh, jadi dari anak-anak pun nggak ada kayak mama kok gitu kan? Enggak. Mereka dari awal udah nerima Mika. Bahkan dari awal banget ketemu itu langsung ngeklik banget sama mereka, nggak tahu kenapa. Ada fotonya di handphone, langsung kita tuh seseru itu kok ngobrolnya kok, benar-benar seru banget. Jadi memang dari awal mereka tuh terima aku banget, alhamdulillah. Gue pertama kali ketemu Mika, kamu kan pernah bawa tuh kan, nggak pernah berpikir ini bakalan serius, pikir kayak ini fling sebentar gitu, kayak ketemu di set, iseng-iseng, fun-fun gitu. Gue nggak pernah tahu sampai dikasih tahu minggu lalu ya, dia bilang udah nikah gitu. Serius, ternyata serius juga ya gitu. Serius banget sih emang. Dan ya gue juga bingung kan, orang nyari bahagia. Maksudnya kalau lu nyari janda, kenapa nggak nyari janda yang kaya raya aja gitu? Aku juga bilang gitu. Yang janda-janda kaya mah banyak yang suka sama dia kok. Tidak tertarik kok, nggak tahu kenapa kok asli. Nggak tahu kenapa, aku cuma pengen sama dia. Udah, itu aja, sesimpel itu kok. Aku nggak mau perempuan lain, aku cuma mau sama dia, nggak tahu kenapa. Dan aku nggak peduli soal ekonomi, aku juga berusaha kok. Jadi karena aku juga dari keluarga yang nggak terlalu gimana-gimana, ya aku udah sering ngerasain juga yang namanya susah tuh kayak gimana. Jadi itu bukan problem buat aku. Aku harus berjuang aja, dan kebetulan dia juga lagi berjuang kan, ya udah kita berjuang bareng. Udah sesimpel itu. Dan kebetulan aku cinta banget sama dia, jadi berjuang barengnya tuh seru, enak, nggak ada nggak ada tekanan, kita seenak itu setiap hari. Jadi sama anak-anak berempat tuh. Iya, seru banget. Seru kok betul. Ke klub gitu. Kita ke klub bareng berempat gitu. Kita Tapi cuma joget. anaknya nggak ada yang minum. Mereka nggak minum alkohol. Mereka cuma senang live music. Mereka suka joget sih. Kita joget bareng jadi tuh kita suka. nge-dance kan kebetulan anak aku dancer kan, si Nashwa. Aku dancer, Nashwa dancer. Pasha juga jago banget apa break dance. Jadi dia tadinya dia nggak begitu suka karena sering aku dapat endorse kan, di klub-klub mewah gitu. Jadi aku sayang kan kalau nggak diambil, free battle ada free table, ayo datang. Akhirnya dia lama-lama bisa ngikutin anak-anak. Oh jogetnya gini, udah ikut. Akhirnya mama terbiasa. Dan kalau nggak ada dia kok mama sepi, karena dia heboh banget, humornya tuh gila, teriak lucu gitu. Terus pantaran kok. Dia tuh benar-benar bisa mencairkan suasana. Misalnya Sania lagi berantem sama anak gitu ya, lagi beda pendapat gitu. Berarti dia nih yang cairin gitu. Gimana caranya supaya baikan. Jadi bukan, ada yang ngompor-ngompor ya. Ya dong, seorang bapak kan gedek yang lihat anaknya banyak maunya, duit amaknya udah habis gitu. Atau kurang ajar nah gitu. Itu kan di mana-mana bapak tiri pasti nggak suka. Gue marah kok, dia yang marahin gue. Duh, udah deh kamu jangan kayak gitu, anak zaman tuh emang begitu, selalu gitu ngomong, anak zaman now tuh emang begitu gitu. Terus kalau gue lagi marah-marah, mamanya lihat kan Mik, jadiin gue depan gue, dia kan Mik tuh, lihat kelakuannya gitu. Dianya iya mak lu ya kok. Jadi intinya di keluarga ini, keluarga kecil ini yang
gue yang paling tersudutkan. Dan mereka bertiga bersatu. Ini gue bilang suami rasa anak apa gimana? Gue bilang. Jadi kalau ngumpul gue mulai yang kena kok. Ini berapa lama? Kenal pacaran deket 3 tahun, tapi nikah 3 bulan. Berarti bukan impulsif baru kejadian 6 bulan ketemu atau berapa terus enggak, langsung udah nikah gitu lama kan? memang kita udah saling mengenal udah lumayan lama Ada sih. 3 tahun. Karena rumah deket juga kan kok, tetangga. Ibaratnya Iya. deket tuh. Jadi emang hampir tiap hari ketemu gitu. Iya benar. Sempat pisah nggak? Wow, sering. Paling lama 10 hari tapi. Oh my Yang God. mutusin siapa? Selalu aku. Dia paling kabur aja kalau aku kalau kalau dia dia- mah lebih diem ya. kalau aku udah bete banget ya kan. Aduh ini wah. Aku orangnya perfeksionis. Ego. Sedangkan anak sumber ini Gen Z. Yang apa-apa ntar dulu gitu. Nah, tiba-tiba terjadi musibah, ngamuk, pecah, dia nggak bisa terima dengan amukan. Menurut dia serem lu gitu kan ya. Udah ya udah, dan namanya perempuan kalau udah gedek ngelawan lagi kan, apalagi sumber ini ya anak-anak kita loh kok ngomongnya kurang ajar semua, ada anjingnya ya kan, ada anjritnya, ada apa ya. Gue nggak biasa ya ngomong kayak gitu. Jadi pada saat dia ngomongnya semena-mena gitu, di jawabannya anak sekarang emang gitu Gen Z. Lo gue bilang gue biar baik-baik udah kabur dia. Kayak terakhir yang aku lagi teleponan sama teman aku kan. Ya I cannot go bro. I should stay in my house. My wife will fucking kill me. Terus marah-marah, lu kenapa ngomong kasar? Udah lu Lu ngomong pikir fucking wife. oh, ya. Tutup tuh. Iya demi Allah kok. Oh my Dia God. telepon, dia maksudnya cuma mau asik aja ya kan. Gue bilang gini, gue gak boleh pergi sama bini gue soalnya gue ada urusan. Dia My ngomongnya, fucking wife will tuh, kill me. Aku my bilang fucking gitu. wife will kill me. Oh, Gue my- lagi cuci piring denger kok. Wah, gue Dia kamu kata, cabut di motor. Jadi itu sih dramanya tiap hari kita berdua tuh lebih kepada maaf ya, ini biar tahu aja gitu, perbedaan usia itu luar biasa di bagian tata cara, attitude, etika. Karena zaman kita itu makanya kan Koko selalu bilang Sane artikulasinya jelas, cara berbicara, attitude, eye contact. Sane nggak akan mungkin membuang mata saat Koko lagi berbicara. Kan attitude itu ada. Jadi gue apalagi Sane public relation, sama public speaking, sama pejuang apa namanya, bukan cuma pejuang tapi gue juga pengajar acting. Jadi gue tahu cara manner, ya kan, guru besar gue Pak Ibu Indah Sukoco lagi, yang luar biasa duduk seperti ini menahan sebuah. Jadi pada saat gue perfeksionis begitu, gue pengennya dapet yang seimbang. Tiba-tiba dapetnya dia yang benar-benar anak rock, main gitar lu hari. Kalau dikasih tahu, That's my Peka, size. tolong dong bantuin buang sampah. Yawi. Apa gimana? Kalau udah main gitar tuh orang mau ngomong apa tuh nggak masuk. Karena kita lagi jatuh cinta sama kita, lagi Iya. ngobrol sama gitarnya. Nah, terus dia bilang kan, stop gitar gue lagi ngomong. Oh, Gitu. oke, sorry nggak denger. Terus gini. Tolong buang sampah. Iya, tenang, ntar gue buang. Udah 3 hari berlalu, udah dilatungin, ya kan? Gue kan syuting atau gue lagi pergi ngajar acting, gue lagi Iya. cari duit. Gue pulang ke rumah belatung, ya, semut, Oh my God. bau kan. Gue bilang, Meka, itu sampah nggak dibuang gimana? Terus nah, anak gengsi nih, balik lagi. Kalau zaman dulu kita kan ya minta maaf penting. Anak gengsi nggak akan minta maaf susah, sumpah. Ini aja, kemarin tuh mau buang lupa buang. Aduh, bener-bener ya. Tadi ini buang. Ada aja alasannya. Ya, pas kita lagi mau gitu ya. Udah dibuang. Minta maaf mana? Sedangkan saya itu tipe orang, gue tipe orang yang kalau lu salah harus minta maaf, gue nggak mau tahu. Dan dia nggak kayak gitu. Jadi itu perbedaan zamannya. Sania kebetulan Sania tipe orang yang artikulasi jelas, ngomong harus santun, etika, cara bicara tuh harus sopan. Sedangkan beliau ini anak Gen Z yang duduknya semena-mena, anjir bu, dia gitu. Jadi yang istri kayak suami, karena ngomongnya kakek-kakek kan gue jatuhnya. Yang istrinya kayak ABG ya, ABG desa, ABG desa. Ya. Tapi ada isu gede nggak? Terbesar apa? Kalau ini kan gua rasa bisa Itu lah. kecil. Jujur ya. sih kok nggak pernah ada yang parah sih. Masa Alhamdulillah. nggak ada satu titik di mana lu berpikir kayak udah gua nggak kuat deh, gua nggak mau gitu. Ternyata nggak seindah seperti Aku yang nggak gue tahu kenapa perasaan aku ya. Aku nggak ngerti perasaan aku kenapa. Aku harus begitu dia mulai mencak-mencak ngomong menyakitkan harus segala macam. Aku nggak pernah sakit hati. Nggak pernah mau kayaknya kacau nih orang ini cemat sih gua harus cabut gitu. Nggak pernah.
Nggak pernah sama Karena sekali. dia tahu tujuannya tuh ngajarin. Nggak pernah sama sekali. Jadi I teaching, iya. gue mengajarkan, tapi anak Gen Z kan nggak bisa. Mereka tuh harus, ternyata yang gue selama bertahun-tahun gue ngelihat kondisinya Mika, psikologinya adalah untuk kita misalnya contoh kita bilang, tolong nanti kalau syuting kamu harus pakai bajunya yang ini atau ini, rambutnya diikat dan behave ini, itu jangan kayak, lo kalau nanti datang yang bagus ya baju itu, nggak boleh gitu. Itu kayak tersinggung mereka gitu. Jadi gue harus punya cara sebagai istri, cara ngomongnya adalah, ya, nah, dia mau ini. that's what I want. Kamu kan mau syuting ya? Itu bagus banget loh kalau kamu pakai baju yang itu. Cakep banget baju yang itu. Terus kalau bisa rambut kamu dikuncir, kamu seksi banget. Segitu kok. Ya, itu Capek yang ya? aku mau. Capek ya lo? Ya, Kalau ke rumah tangga capek ya sudah begitu ya. Capek kok, karena gue udah tua. Kalau ketemu sebentar-sebentar bisa tuh gitu ya. lu pakai baju yang benar ya? Kan ya enak juga kalau gitu. Jadi harus gitu ya. Ya, itu dia maunya seperti itu. Akhirnya gue coba kok. Hmm. Jadi itu pelajaran nih buat orang-orang yang mau coba-coba sama yang tua-tua ya. Ibarat mobil, Mustang, gitu ya. Sama sih, mobil tua bener nggak? Mobil tua, kok gue punya tuh itu mobil tua. Maksudnya mobil tua itu emang langka dan dicari, tapi jadi lebih mahal kan. Estilo aja mah, gue suka banget tuh Estilo. Iya, kayak gitu-gitu mobilnya. Ini gue Estilo. Unik dan antik ya. Iya, ya paham. Oke. Kalau soal sorry ya, kan biasanya rumah tangga sering masalah ekonomi. Ini kalau sekarang ngatur ekonominya gimana nih? Penasaran aja. Iya. Oke. Misalnya kan kamu sekarang punya penghasilan kan sebagai pemain Sinetron, sinetron, iklan, film, ya. apalah Aku gitu. iklan, aku lebih banyak ke iklan. Jadi jujur kan memang kalau iklan itu untung-untungannya kadang lo kadang enggak gitu. Kadang kita bisa nggak syuting selama 1 bulan, kadang kita juga bisa syuting. Wah, dapat iklannya dalam 1 bulan tuh banyak gitu ya. Jadi kalau begitu aku lagi nggak ada, ya aku cuma bisa support Sani aja. Dan aku bantu-bantu di rumah. Oh, dia atau selalu kalau nganterin. misalnya kan nggak ada uang sama sekali ya aku kan punya motor ya aku anterin anaknya ke Jauh loh, sekolah UI gitu kan. Dari Depok nganterin aku casting. Aku kan berusaha ya biar Iya. dapet job lagi gitu. Walaupun Tapi kalau uang berarti dikelola sama Sania gitu. semua Iya. kesannya. Aku dapat syuting, aku langsung transfer ke Kok percaya ayah. nggak? Kok percaya nggak? Kan dia dapat syuting semua ke aku nih, ya kan. Tinggal dia minta mau buat keluarganya, apa buat dirinya, apa buat motor atau kerusakan HP. Iya. Aku tinggal kasih. Misal dikasih dapat 1 juta. Yang aku minta 500 buat keperluan aku, banyak keperluan, Mbak. Kasih 500. 500 kepake nggak ya? Nggak, itu buat kamu. Intinya tabung. Itu juga nggak akan buat gue kok. Tiba-tiba aja apa? Yang aku mau gitar yang harganya 2 juta. Ya kan, pusing nggak? Terus habis itu, yang makan mie ayam yang itu enak ya. Ya ada aja yang dia mau, ya kan, lama-lama habis deh tuh gopenya. Ya udah buat dia juga. Karena yang penting ngasih. Ya, tapi gue simpan, intinya dia juga. Nah, Sania yang Sania cari uang baik diberikan. Sania lebih banyak, setahun ini tuh lebih banyak dikasih orang. Jujur. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, ya Allah Akbar. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Demi Allah 1 tahun hidup dikasih orang. 70%. Sisanya berjuang. Contoh, casting. Dikasih maksudnya dapat sumbangan gitu. Ya. Gitu sampai Ada like that. kesannya nggak boleh sebut nama, ada koko lain juga yang sebegitu baiknya ya. Iya, Sampai alhamdulillah. bantu. Baik banget itu orang. Itu demi Allah nggak The best saya itu nggak orang berani kok, sebut beneran. nama, itu salah satu yang itu juga gitu. Baik banget itu Baik kok, banget asli sampai nggak bayar bohong kok. kontrakan. Oh, kembali ke Sampai itu sedikit. BPJS kita dibayarin. Alhamdulillah akhirnya kita punya BPJS. Akhirnya sampai gara-gara sana tulis di Ya. story juga kan ada. Alhamdulillah. Ya Allah, sedih nggak di BPJS, masuk rumah sakit nggak bisa diterima karena nggak ada uang, karena nggak ada BPJS. Sakit terus gimana ini, nggak ada keluarga, nggak ada apa, siapa yang nolong gitu-gitu intinya. Terus tiba-tiba dia WhatsApp, gue bikinin lo BPJS kelas 1 termasuk semua anak lo. Berapa kontrakan lo gue bayar, yang buat makan, anak lo nggak punya sepatu buat kuliah gue bayarin. Itu sih. Ada yang sebaik itu gitu. Ya, dia pun tahu gitu, nggak ada maksud apapun. Demi Alhamdulillah Allah. baik banget itu orang kok. Demi Allah, cuman dia lagi ada masalah, mungkin sekarang usahanya lagi belum berjalan, jadi udah lagi nggak bisa bantu sekitar lama ya, udah Iya. lama. Jadi makanya kita bingung banget mau kemana lagi gitu.
nggak semua orang kan kok bisa dimintain terus-terusan. Nggak mungkin sih. Nggak sih. mungkin banget. Sekali iya, bener nggak sih? Sekali lo minta. Jarang banget ada orang yang Minta mau dong, ngasih sama terus-menerus, aja, iya. jarang ya. Iya. Tiba-tiba satu kali, Beb, gue nggak ada beras, kirimin dong. Karena, oh iya boleh. Nanti minggu depan, Beb, berasnya udah habis, Beb, boleh minta lagi nggak? Yaudah ntar gue kirim ya. Minggu ketiga kok, Beb, ada beras gak, Beb? Di blok. Jujur kita nggak mau minta kok, tapi kita nggak punya pilihan. Kita Dia udah kok berusaha nggak semua sih? kok. kan bisa kerja apa kayak gitu mungkin. Siapa kok? Nggak ngerti. Kok, jujur aku pernah mau daftar Gojek, asli nggak bohong. Tapi ternyata sesulit itu untuk punya akunnya, asli. Jadi ojol itu ternyata untuk dapat akunnya sesulit itu. Aku kurang paham. Jadi aku coba, kayaknya sulit deh, coba deh yang lain. Lagi Kurir motornya apa? kita nggak mengadai. Iya, tapi Motor kita kan butut ya. jujur aku udah coba usaha untuk ya istilahnya nguli gitu. Aku udah coba untuk usaha kayak ke sana gitu. Tapi ternyata mereka kayak nggak terima aku juga, nggak tahu kenapa. Nggak rezeki aku sih. Sampai ada yang ngomong tuh dukun tuh, ada yang orang dukun katanya jalan aku ditutup. Ada orang yang menutup karir aku setahun ini. Tapi kan aku pikirannya, kok tahu kan, gue tuh pikirannya rezeki itu udah diatur sama Allah. Mau rezeki itu diatur sama Tuhan ya kan? Ya benar. Sekecil semut aja hidup kok. Ya bener nggak sih? Semut aja hidup gitu loh. Masa gue yang diciptain seorang manusia yang manusia loh ini gue gitu. Pasti ada kenapa masih dikasih napas kan artinya masih ada tugas ya. Lah kalau sampai ada orang nyantet gue cuma gara-gara ngiri karena persaingan karir mungkin gue lebih baik ya kan. Dia nyantet gue, karir gue diredupin gitu. Ya udah, gue akan tunggu sampai Allah bilang dibuka. Gue yakin kalau rezeki udah diatur, takdir udah diatur ya. Ngapain gue takut? Jadi gue nggak pernah lo pergi ke dukun A, B, C, lo buka, nanti lo mandi ini, lo mandi kembang, begini. Ya Allah kok semua gue telepon begitu. Oh shit. Sania kan pendapat itu juga aku sering denger kan. Tuh kan, Misalnya iya, kayak iya. kenapa nggak nyari suami yang atau kan artis juga banyak godaan kan tuh suka Iya. koko atau siapa lah yang atau siapa yang pengen Ya. punya istri kedua atau apa gitu-gitu. Percaya nggak kok? Nah, 8 tahun ya. 10 tahun Sania hidup menjanda ya maksudnya. Itu yang Sania cari itu pertama kaya. Kedua tua misalnya. Karena bisa ngertiin Sania. Ketiga Islam pastinya. Dan yang keempat Buddha. Karena intinya udah pengalaman kan. Karena gue nggak mau nih kalau orang baru, aduh susah lagi gue ngejarinnya gitu kan. Percaya nggak percaya dari 10 tahun Sania menjanda yang deketin berondong semua. Gak ada yang lewat dari 30. Semua 22, 23, 24, 25, ada yang 18 malah sampai tidur di depan pintu. Kok nggak ada yang 40 yang tidur di depan pintu ya dan mati tidur gitu. Kok nggak ada Mercy yang jemput gue gitu. Setiap Sania ketemu, contoh nih kayak Koko, nggak ada perasaan kan Koko ke gue? Ya kayak gitu ke semua orang. ya banyak lah pasti yang ada ininya, masa nggak ada? Yang rata-rata ketemu, satu istrinya teman gue. Kedua, dia maunya sama gue doang. Jadi jatuhnya disimpan gitu. Nanti satu rumah, cuman anak gue harus ngerti kalau gue bakal sekamar. Ya mana bisa kok, anakku kabur dong kok. Terus yang ketiga, ada duit. Nanti ditransfer segini. Tapi mohon maaf, agamanya lain. Pokoknya intinya udah deket, nggak pernah terjadi jebret yang seperti keinginan 3 hal tadi. Ya, mau terima anak, keyakinan Islam. Yang ketiga, duda, gue nggak mau suami orang. Yang 4 kaya, ya kan? Nah, 4 yang gue minta dapetnya cuma salah satu doang. Yang ini nggak ada. Ya kalau ini apa? Nah, tiba-tiba itulah makanya ekspektasi ya. Kesalahan terbesar dalam hidup gue adalah ekspektasi gue terlalu tinggi. Tapi walaupun memang benar apa yang kita omongkan adalah doa, benar nggak? Jadi kita emang harus ngomong yang baik-baik dong. Tapi yang di sini nih nggak boleh kayak gitu. Jadi harusnya gue berpasrah, zero mind. Gue harus pasrah sama Allah apapun yang terjadi. Gue harus bilang ya Allah terbaik buat aku gitu kan. Yang terbaik, 8 tahun nunggu kok, 9 tahun nunggu kok, 10 tahun gue kayaknya aduh gak lama gue kebekarat juga nih bener. Oke. Lama-lama gue lagu-lagu Wow. bekarat nih kan. Oke. Yang hadir di DM
Eka, halo Kak Sania, halo. Fallback ya kak. Iya, fallback Terus gak ya, lama, aku suka deh foto kamu yang ini. Aku posting ya di Instagram aku buat nanti job. Terus dia ngomong sama anak-anak gue, dia demen sama gue, sama aku udah disuka banget. Emang kalian boleh? Apa-apa seru kali. Oh ya udah. Emang kalian nggak suka yang tua? Bunda, aku tuh lebih suka punya bapak yang kayak gini. Oh iya. Yang bikin kamu jatuh cinta sama Mika apa? Cakep. Mukanya Satu. awalnya. Mukanya tipe gue banget sih. Hidungnya itu loh. Oh, keren. Thank you. Kedua, ya. Thank you. Ya, Thank you, kebetulan Tuhan, ini ya orang lucu Allah. banget ya gitu kan. Terus yang kedua main gitar. Dia jago main gitar. Ketiga dia suka musik. Keempat dia suka film. Dan yang kelima gue suka dia itu orang yang berhati tulus yang benar-benar dia bisa nangis gitu kok kalau sampai ada yang nyakitin gitu. Misalnya dan dia rela mati buat gue. Itu gila sih dia. Koko misalnya punya karyawan dia nih, ada yang nyolek Koko mati sama dia. Loyal, bener-bener seperti itu. Bahkan jadi anak gue si Nashwa pergi ke klub atau kemanapun, ada yang nyenggol bacok sama dia. Bener-bener ngejagain anak gue, nggak ada yang boleh deketin. Dan Nashwa sampai dan anak gue yang ngomong ke gue, bukan ngeliat doang. Gila Bunda, si Mika overprotective banget sama aku. Sampai ada cowok minta kenalan apa segala macam. Ini anak gue deh gitu. Halo. Ya, aku ngomong kayak gitu ke Iya, mereka. pakai baju misalnya agak seksi, langsung jangan seksi dong Wak. Udah kayak adek katanya gitu. Dan kan Sania juga pernah punya hubungan yang pertama. Iya, Ini jauh lebih enak gitu. beda sih kok. Jauh lebih bahagia lah maksudnya. Kalau yang pertama itu mohon maaf bukan mengulang ya sayangnya. Jadi yang pertama itu kan namanya umur 18 tahun, ya dong. Pacaran jarang, ya kan. Tiba-tiba nikah dapetnya mohon maaf nih, nggak ada maksud apa-apa. Dapetnya kayak raya lah gitu ya. Bahkan boleh dibilang buat Sania di saat itu gua nol banget. Ya Allah ini mah bukan kaya lagi. Gitu. Ini luar biasa gitu loh. Sampai ibaratnya bisa punya bus banyak sendiri buat jalan-jalan dong Ancol. Mobil Jaguar pribadi gua. Jadi saat gua nikah jebret dengan harta berlimpah, kekuasaan rumah 5 hektar, ibaratnya satu rumah juga rame-rame, tinggal 7 keluarga. Jadi lebih banyak belajar kan. Bener gak kok? 18 tahun nih tinggal sama rumah orang. Dan mantan suami itu bedanya 10 tahun kebalik. Dia yang lebih tua dan duda. Jadi kayak Sania misalnya Koko nih gitu. Jadi cara ngomongnya ya Sania yang nurut. Jadi nggak manja-manja Sanianya. Gila beda banget kok. Lebih bahagia mana? Jujur ya. Karena mungkin udah makan asam garam, capek dan pengen jadi diri apa adanya. Pengen diterima sesulit apapun gua gitu. Jangan pura-pura lah gitu intinya. Walaupun miskin gitu, tapi gue bahagia kok sama Mika. Oh. Kalau yang dulu adalah suatu pelajaran terbesar dalam hidup Sania. Dan Sania berterima kasih banget sama mantan suami. Sania jadi tahu arti hidup gitu loh. Arti sendok sebelah kanan, arti garpu sebelah kiri, arti cara makan. Karena mertua nyekolahin Sania sekolah hairstylist, mijit, sekolah nyanyi di Al-Fasih Syuriah. Jadi mungkin bisa seperti ini pun kan juga karena keluarga besar dari mantan suami yang mengajarkan. Kalau enggak gue mungkin nggak ngerti attitude kok. Karena basically gue liar banget gitu. Tiba-tiba dapet seorang yang agamis banget, Islam banget, keluarga yang kompak, sedangkan keluarga gue dikit gitu kan. Dia bener-bener 7 keluarga, satu Betawi tau kan. Nah, satu rumah 14 tahun gue hidup. Jadi setiap hari adalah pembelajaran. Nah saat gue sama Mika, pembelajaran itu yang udah gue dapet. Gue udah ibaratnya kalau ibaratnya lo kerja, gue udah pernah 14 tahun nih kerja nih jadi istri lehah gitu kan. Itu gue bawa pembelajaran di sini. Jadi saat gue dapet dia, urak-urakan nih bentuknya kan ya kan, Dipermak. bener dong. Oh ya. Namanya Gen Z ya kan. Oke. Ya apa yang gue jalanin kan dia belum jalanin. Bener gak? Apa yang lo udah jalanin gue dijalanin. Gue lagi, oh iya dong, lo belum lahir gue udah macem-macem men. Jadi gue bilang jangan sotoy. Nah itu sotoy buat Gen Z. Ya jadi gue selalu bilang pas sama dia, oh jangan tengil lo, umur gue lebih tua dari lo gitu kan.
Tapi dari situ gue langsung belajar lagi. Kalau mau tidur gue ingat, oh iya gue bahagia ya sama dia. Kenapa? Karena dulu gue belajar, tapi sekarang gue ngajarin. Kan ini orang banyak yang penasaran kan, punya suami Gen Z Iya. sama punya suami kan berarti dia di atas Bosan. milenial tuh apa tuh? Oh, Gen Seumuran X. Koko ya, Iya. dia 50, aku 46. dia 50. Nah, berarti dia sama aku generasinya Ya. Gen X, kok nggak salah namanya. Kalau gue gen apa kok? Milenial. Oh milenial. Itu apa yang perbedaan signifikan nih Ya, antara kalau yang maaf ya yang Yes. enggak ada. Silakan. Kalau yang gen yang tadi mana? Gen X kalau nggak salah namanya. Gen X Kalau nggak itu salah berarti ya. mantan ya. Hmm. Gen X itu satu, sabar. Sabar luar biasa. Sabar nomor 2 apa ya? Lebih ngomong. Ngomong mulu udah. Yang ketiga ngajarin yang baik-baik. Harusnya begini, harus dikasih solusi. Bukan mengingat kesalahan gue. Jadi yang udah gue lakuin dilupain sama dia. Ya udah yuk cari solusi. Jadi nggak tadi lu begini, tadi begitu nggak. Itu Gen X. Terus yang keempat, kalau happy itu benar-benar happy bareng, enjoy. Kenapa? Balik lagi karena dia orangnya menikmati. Jadi kalau ada satu kesalahan nanti dia omonginnya, tapi nggak saat lo happy. Yang kelima, benar-benar disiplin. Apapun yang perfeksionis dan teratur. Itu dikasih tahu dengan baik gitu. Cara pemberitahuannya nyaman. Nah, itu bagus ya. Jeleknya satu, bosen. Ya dong, itu melulu kan. Gak ada sesuatu ya karena nggak pernah ribut. Jadi kayak, oh gini-gini aja rutinitas ya, bosen. Yang kedua, nggak enaknya adalah ya mungkin kok kayak ngerasa hampa ya kok. Karena banyak diem tersebut gitu. Nggak bisa jadi diri sendiri mungkin. Ya nggak mungkin lah. Barang kaya kok. Harus seperti apa yang diinginkan kan. Apalagi gue mantu satu-satunya ya. Walaupun mereka nggak nekan gue, mereka hanya mengajarkan. Terserah lo mau apa enggak kan gitu ya. Tapi kan gue pengen yang terbaik. Gue pengen jadi satu-satunya menantu perempuan yang dibanggakan dong. Ini gue orang berada. Berarti gue sendiri rela lah kok waktu itu kasusnya. Jadi setiap hari ya gue harus ribut dengan mantan suami untuk urusan gue nggak bisa kayak gini, gue nggak suka. Nah, si mantan suami karena sudah tua, Gen X, jawabannya iya maaf ya udah. Terus yang bisa kayak kamu bisa aja dulu belajar lagi ya, aku semangatinnya. Bismillah, sholat gitu. Doa, sholat. Nah, tapi kan kadang-kadang kita gitu kan ya. Ya udah itu sih seperti itu setiap hari ya. Kalau Gen Nah, Z? sekarang Gen Z nih, oke. Satu enaknya mau nggak mandi bodo amat. That's what I like. Ya nggak usah cukuran, nggak usah mandi ya, makan mau jengkang, tangan di atas, kaki di bawah, bodo amat tuh. Mau ngapain aja suka-suka, dia nggak peduli. Mau lo nggak mandi makin asem makin enak kata dia. Ya sampai gimbal-gimbal nih rambut gua keren, yuk gimbal bareng yuk kata dia gitu. Kan kita seniman kata dia gitu. Sumpah. Ya kan ya, sampo Iya. irit banget ya sama sampo ya, bagus ya. Karena aku juga males mandi, jadi ya udahlah. Kita berdua generasi jarang mandi kok tadinya. Ya habis sayang sampo, orang nggak kemana-mana pengangguran ya kan. Udah kita mendaki aja. Ya kan? Gesek dikit lah, kok Dikit. ada tanda lihat nih Iya, ya. banyak daki yang sih. Ayo, mana lu? Mana? Banyak gua gitu. Kayak gitu sih. Terus kedua, kok bisa lihat kan happy-nya gua. Apa adanya nih. Ini gua nggak acting nih. Ya. Jadi bener-bener gua kalau ngomong gitu. Dia cuma karena dia cinta mati sama gua. Jiwa dia di gua masalahnya. Jadi mau gimana mau gua, ya Allah percaya nggak lo? Gua pernah buang air besar di rumahnya. Ini baru pacaran gitu. Aduh, my god. Saking Aib banget gua ya. berdayare, mau nyumpang. Oh, Gua buka celana tiba-tiba itu kan zamannya yang bulat apa tuh yang yang jongkok, yang yang jongkok. Ya kan ada kotaknya sebelahnya, maksudnya Iya. dia kotak tapi ada digigit. Belum jongkok udah nyiprat ke Wow. mane-mane, sampai Oke. keluar jalur. Oke. Ya, sampai di atas. Aduh. Sret gitu kan gua udah gila kayak cumi ya kan. Sret gitu. Gua malu kan Niko. Gua cebok, habis itu gua keluar. Kagak taunya ada yang nyangkut. Emaknya masuk. My mom.
baru pacaran tuh, ibaratnya lagi cari muka kan, ya kan artis lagi, bener nggak lo? Iya. Maya masuk, kaget tuh dia langsung, Mika, itu Mik. pacar lu berak, Ya. tahinya berceceran. Tawa dia, iya saking cintanya dia takut Maya juga mah, iya dia lagi diare emang apa-apa udah biar aku yang bersihin. Ya lu yang bersihin, tai dia masuk gue yang bersihin, ibaratnya gitu ya kata Maya. Yaudah gue yang bersihin, dibersihin tau nggak tai. Enggak. Al bersihin al gitu adik gua. Aduh bohong, dia yang bersihin. Nah, kau yang bersihin. Tapi merem. Nah, cuman abis itu dia cerita kayak gini, kan malu kok. Gue bayangin gimana kalau gue yang masa lalu gue ya, terus itu gue nikah sama yang 14 tahun. Wah, sok cerai beredar kan. Tai lo tuh ya, bau gila. Ya kan bisa begitu. Kalau ini enggak, jadi pada saat itu dia cuma bilang, yang tadi buang air besar kamu kemana-mana ya. Terus aku yang bersihin, tapi nggak apa-apa kok, gitu. Terus, oh ya Allah ya, Bau nggak aku malu coklat? banget ya Allah ya. Warnanya apa coklat? Tolong Apa tolongin ada aku ya cabenya nggak Allah gitu? yang Ya enggak, tadi ada bayam, ada jagung Iya, ya. dicanain. Aku siramin Nah, dong. itu. Jadi ada meledak-ledak lucu gitu. Jadi benar-benar bisa jadi apa sendiri lah. Nah ya. ini kayak gini, gue bisa mau turun mata, kayak gue mau bisa tiba-tiba begini, kayak tiba-tiba mau main daki, nggak mandi, kayak gue asem, kayak gimbal-gimbalan rambut, nonton film apa aja yang kita suka. Nah itu. Ini perbedaannya satu Perbedaannya nih. tuh gila, Fit. Kata dulu belum dong, kan Oke. urusan gue. Ya udah santai bro. Udah, terus pokoknya tuh udah tuh, terus yang kedua tuh doyan debat. Nah ternyata rumah kan sepi, anakku kuliah, gue sendirian ya. Jadi kalau kita nonton politik, nonton apa, kalau yang pertama kan gue debat, iya kamu benar, iya udah benar ya, gitu ya. Kan gak seru ya. Kalau sama dia gue ngomong enggak, bagusan politik tuh presidennya ini lebih bagus. Enggak, udah Oh, sotoy banget. akhirnya dia kabur naik motor nggak pulang-pulang. Masa gua enggak campur lu. Tua gitu. Terus gue mikir, nih gue antara awet muda apa cepet mati sih sama lu. Oh, gitu. Iya, karena gue nerek kurat mulu, ya kan? Aku juga loh. Oh iya, makanya lu cepet tua kan? Nah, iya. Itu sih kayak gitu. Tapi kan habis itu gue dapet nutrisi. Hanya nutrisi perjaka. Ya perjaka loh dia, Om. Perjaka, Luar biasa. 22 tahun. Ya, Jadi pertama kali bercinta dengan sebenarnya iya, pokoknya ide perjaka saat gue dapet lah itu. Oh, ya. 20 tahun perjaka. Katanya. Iya. Cuman kan yang disabun ya kan, Eh. mandi itu kan bercacaran juga kan udah mandi-mandi. Iya lagi. Nah, ya kan? Nah, jadi gitu kok. Jadi perbedaannya yang ini lebih apa adanya, dan kebetulan gue juga jadi bisa, maaf ya, bisa ngomong bahagia sih. Tapi yang dulu, mohon maaf ya, dulu walaupun gue belajar, tapi kan itu pertama kalinya gue dalam hidup, dan mantan gue sebaik itu, sesabar itu, dan gue punya anak kan, dan gue terfasilitasi kan kekayaan. Jadi kalau lo tanya bahagia, beda sih gitu. Di sana gue bahagia dengan, mohon maaf, suami yang sabar, anak-anak yang baru lahir, benar nggak? Kemudian yang tadinya nggak punya keluarga, tiba-tiba ya Allah ada lebaran gitu kan ya. Kayak raya lagi kan, asik Lebaran yang tadi nggak sih. Rame ya. Iya. Jadi kalau ditanya bahagia, ada bahagianya kok, 14 tahun, nggak mungkin enggak. Tapi kalau ditanya yang sekarang, bahagianya walaupun kita berdua bener-bener kayak urak-urakan ya, kata orang gitu, lu suami istri seniman banget lu berdua. Naik motor gitu, casting ya kan, naik motor, beneran hujan-hujanan berdua gitu. Nah, iya. Itu bener. Hujan-hujanan. Ini kalau pertemuan keluarga masih ada yang suara-suara sumbeng yang Nah, itu dia. Jadi sehabis nikah, kan tadinya sering ya bertemu ya. Nah, setelah nikah itu ya karena kita berdua kompak, dan walaupun yang lain kurang setuju karena khawatir, tapi kita berdua nekat nih gitu. Pokoknya udah deh, kali aja ridho Tuhan nih, pokoknya kita harus halal gitu. Iya, tapi jujur aja sih, sebenarnya nenek aku juga sama kakek aku itu beda jauh juga umurnya. Sekitar 16 tahunan apa 15 tahun. Lebih tua. Lebih tua. Nenek aku lebih tua daripada si kakek aku itu. Nah, jadi Jadi pada ada saat banyak aku pengalaman lebaran di keluarga kita. 2 tahun lalu, Mama juga kan aku masih 1 tahun setengah kalau nggak salah pacaran sama Sania. Aku cerita, sebenarnya aku cerita sama uang aku satu, ternyata bocor banget mulutnya. Dia cerita ke semua keluarga pada saat itu lagi lebaran, terus aku diketawain gitu kan, wah nikahnya hujan, wah kau lu deket pacaran sama hujan kayak gitu. Tiba-tiba nenek aku kayak, ya nggak apa-apa, mami kan juga begitu. Gitu. Jadi aku ada
ada yang ada yang dukung. bela. Ya, berarti memang di dalam keluarga udah ada beberapa. Jadi yang nikah Iya. sama beda umur jauh itu Alhamdulillah. ada pihak nenek kandungnya dia dan ibu kandung aku. Ada 2 nih. Putih Yang- the best. Mama kandung aku juga kan. Iya. gitu. Jadi emang kita berdua Mama. ada beberapa yang setuju, tapi ada beberapa juga yang mungkin menurut mereka terlalu dini, terlalu kecil umurnya, karena belum punya pekerjaan yang Iya. tetap. Sania juga kan lagi terpuruk gitu. Maksudnya kan baik ya. Lu Maksudnya baik. nggak ada kerjaan lu mau ngidupin dia tuh gimana Iya, caranya? nggak, intinya gue nggak nyalain kok Ya. gitu. Jadi abis nikah itu kalau ditanya soal pertemuan belum ada. Belum ada pertemuan Ini kayak ada resepsi pernikahan. belum ada uang dari mana kok. Ya kecil aja lah gitu, makan-makan keluarga gitu nggak ada. Kita berdua aja sih hari itu. Kita berdua aja. Iya. Itu yang nama Koko kemarin. Itu resepsi keluarga. Kayaknya itu deh, kayaknya yang Itu resepsi keluarga. Iya, sama teman Koko. Iya, kayaknya yang itu deh kok. Maaf ya, Boleh nggak? Itu kok. Itu aja. Enggak, maksudnya yang orang tua ada gitu-gitu Pertama yang. orang tua Sania kan juga jauh ya, Iya. Kok. Saksi atau bukan harus ada perwakilan orang tua? Kalau di Islam, kalau janda itu nikah, itu alhamdulillah pakai saksi pihak dari penghulu 2 itu udah cukup. Kalau Oh. single nggak boleh, harusnya bapak ibunya gitu. Kenapa nggak diundang orang tuanya? Mama jauh di Yogyakarta, aku juga nggak ada rezeki, belum ada rezeki buat ngirim tiket. Dan aku juga ntar makannya gimana mama. Dan mama udah tua kan, kakinya sakit. Kalau Mika? 65 tahun. Iya. Kalau Mika pihak keluarganya ya mungkin karena kita nggak ada rezeki buat makan-makan saat itu ya. Karena Iya. semua uang itu dapat itu kan 1.500.000. 1.500.000 tuh nggak ada lagi di rekening. Iya aja. Itu kita habisin semua tuh mulu. Aku pulang Habis itu- syuting tuh kok. Habis Aku itu dapat kita pulang budget. kelaparan tapi tetap Iya. ketawa seneng karena kita udah nikah. Serius. Tiba-tiba bensin lah, kok kayaknya udah mau mati Oh, deh. iya. Please ya Allah, Kok tolong ya goceng Allah. ada kali 5.000. Ya tolong ya Allah. Tolong jangan mati dulu ya Allah. Udah Sampai mati, kombi ini terus ya. itu kita dorong. Ya udah udah. untung itu di dompet ada goceng, ada 1.000-1.000-an sama Kita gopay. nggak boleh. Bang, bensin Aku ada goceng, 2.000 malu nih. gua. Goceng, isi goceng 5.000. Bang, gua isi goceng ya bang. Malu ya? Iya. Tapi seru, tapi seru. Tiba-tiba ada yang begini kok gue ngisi bensin goceng kok lagi begini. Mbak yang suka main di Indosiar. Oh enggak. Oh iya, Mbak tuh yang main Indonesia Coba yang gua siaran malu, itu Mo. kan galak. Iya, galak banget itu kan. Oh. Artis belinya goceng katanya. Wah, kacau. Iya, gue bilang aja, iya lagi nggak bawa tas ya, pokoknya bohong aja udah. Ya nggak ada cash ya. Nggak ada Gimana? cash. Kan nggak bisa QRIS kan. Iya. Udah Di goceng. warung gua orang kecil, kita suka mogok karena kehabisan bensin. Nggak cukup ini, bener nggak? Kan Sering cuma terjadi. 20.000. Iya. Coba deh yang punya motor, kita yang ngisi 20.000. Nah dari Depok ke tempat Koko waktu syuting mau Taman Anggrek 20.000. Sekali Makanya jalan. kita pulang pergi kan, cuma 20-20-nya nih. Udah pas udah setengah jalan, mati. Yang cuman sampai sini berjalan di 20.000 anjir. Iya. Terus gimana Ya, ya? karena Bener nggak misalkan- kak? iya. Maksudnya pernah nggak lo ngalamin? Kan? Iya. Terus Sumpah itu. tuh sedih banget loh. Sering kan. Masalahnya kan gue cakep ya, lagi pakai sepatu tinggi, Ah. artis ya, abis bikin konten sama Koko jalan kaki. Ya Allah, sedih banget kita, Iya. apa-apa sih. tapi lucu. Saat didorong motor, Ya. di sebelahnya dorong juga dari belakang. I Nggak love usah you, honey. dipusingin lah. I love you Loris, I love you Bear. Oh. Bawa enak aja lah kok. iya. Kalau nggak dibawa enak hidupnya nggak enak. Pernah nangis berdua? Selalu. Oh my god. Gara-gara apa tuh yang paling susah? Yang paling sedih itu adalah saat Pas kapan tuh momen kalian berdua benar-benar sedih gitu? Baru tadi nangis juga aku lagi. Gara-gara kucing. Enggak gitu dong sayang. Itu suka gak nyambung kok. Itu lagi Enzi. Lu lagi ngomongin soal pribadi berdua. Karena nangis berdua. Kucing. Pengen gue Nangis tonjok berdua. aku. Aku nangis loh. Iya. Aku tadi nangis ke dia. Capek kan? Kucing aku Gua lagi- 3 mati ya Gua lagi Allah. serius. Kenapa kucing aku diracun ya Allah? Gue lagi meratapi Terus kalau tiba-tiba gue dia ngomong nangis. deep Ya tentang Allah, kalian aku belum berdua ditransfer, apa ya yang Allah. nangis Ya kan nangis bareng kan. Gitu, Kau kan nanyanya nangis bareng kan. Oke. Kau kan nanya nangis bareng. Kamu tadi nangis kan gara-gara belum ditransfer. Aku juga nangis karena kucing aku meninggal. That's it. You see. Gen Z kan? Oh. Oh. Oh, nyong. I forgive. Pernah dapat duit banyak nggak tiba-tiba? Belum. 3 tahun nggak pernah ada satu duit 20 juta masuk gitu misalnya gitu. Belum Belum ada. ada. Omongan banyak ya kayak konser ya. Ada konser di Konawe 10 juta paling gede. Itu 10 juta. Pernah dapat? Boro-boro orangnya kabur. Tahu ngasih harapan angin surga terus ngasih angin Gue surga telepon, terus. gue video, tapi kerjanya ganti-ganti PP. Aduh lihat WhatsApp story-nya ada aja. Gila sekali balas Tapi gimana? pas sekali balas,
Oh maaf lagi sibuk. Oh maaf nanti ditransfer. Agak ada 20 hari 10 juta. Kan Oh minta maaf nanti DP. dikabarin ya. Lu pikir ke Konawe pergi deket gue bilang, ya kan? Gue pergi ke Ancol deket, gak apa-apa lu gak usah DP lah. Lu ke Konawe gue bilang gitu, gue mesti naik 2 kali pesawat baling-baling itu. Ya kan bener gak? Gue mesti transit, terus itu gue pesawat baling-baling. Iya. Jauh. Pada dapat penghasilan berapa yang kira-kira kalian rayain bareng-bareng lah gitu? Ya. Ini dapat duit nih, berapa juta gitu. Kita makan pecel lele yang enak ya atau apalah gitu. Biasanya kalau kayak gitu. Ada. Aku yang Ntar pulang dulu, syuting. lupa Yang lu, mana? lupa lu yang paling gede. Yang mana? Kemarin dari Koko konten. Ingat? Mas nggak mungkin lah dari Iya, sinetron itu pasti kan. enggak, itu Koko kan yang mana? Koko Rofi yang ditambahin gitu kan. Itu kan yang kalau Koko itu kan bantu. Enggak, maksud aku kan kamu sering sama Koko. Ya Nah, lah job kemarin yang gua mana? konten lama lu biji mana? Lah gimana yang mana dah? Konten yang sama Koko di Mall Taman Anggrek itu Oh, foto oke, tadi. ya. And then? Itu kan Koko bayar habis Oh, itu. iya. Tapi walaupun bayarnya kan per konten, Iya. per produk kan masuk. Iya. Nah, udah dibayar kontrakan kan masih ada sisanya tuh. Iya. Nah, itu kan kita makan mie ayam. Oh Terus iya. lupa. Oh iya. Oh iya. Jadi bayar kontrakan. Kontrakan udah Oh, iya. 1,5 nih. Terus ya berdua kan? makan mie ayam. Ada sisa-sisa bayar wifi, bayar ini. Iya. Ada sisa. Nah, itu yang diraya itu seneng banget maksudnya. Jadi kalau Koko tanya kapan bisa seneng, kan udah dibayar. Nah, pas nih dikit, ada 200 ke 300, intinya ada sisa. Itu kita Udah. berdua pasti paling seneng That's adalah for kita pergi makan our mie self ayam. feeling. Ada tempat mie ayam enak banget Iya di Depok. benar. Udah kita ke situ doang kok. Kita makan bakso hari itu mie ayam gimana Mie sih? ayam satu, bakso satu, lu kayak lu jangan pura-pura lagi ngirit lu kalau makan dua mangkok. Nggak. Apa gimana? Satu mie ayam, satu bakso. Lupa. Apa gimana? Iya tuh, kayak gitu lah. Jadi gue berasa anak. Karena anakku kan begini modelannya. Cuman kan perbedaannya ini suami gue kan. Nah, Oh, maafin aku. Waktu ngelamar kasih apa? Cincin kawin apa? Boro cincin. Apa namanya mas kawinnya? Tadinya dia mau ngasih gue lingerie, Cuk. No, I'm just kidding. Lo bukannya penghulu ngomong Terus ada- telah diterima kalau di- dengan ini Oh iya. Jadi Di mas Islam- kawinnya? Kalau di Islam itu kalau nikah siri, maaf ya, untuk orang yang kurang mampu, walaupun cuma 100.000 aja bisa, bener nggak? Walaupun cuma uang 100.000 pun bisa, nggak harus kayak cincin berlian apa, bukan mahal gitu nggak. Itulah hebatnya lah. Jadi waktu itu kita tanya gimana kok hebat dia mah padanya aja, itu yang gue suka kok. yes, Pak, that's saya me. cuma punya uang 1,5 nya. Kagak ada keburu buat beli apa mas kawin, mahar lah apa lah ya, kagak ada. Abah dia kan cincin kawin juga nggak punya, kata dia. Karena saya cuma punya uang ini hasil syuting. Gimana ya Pak? Gak apa-apa, ibu bapak pinjam saja uang 100.000, nanti bapak ganti, demi Allah dipinjemin sama istri penghulu. Tapi langsung ditransfer. Ya, habis itu aku cari duit kita transfer. Iya. Cari duit Nah, kok aku yang cari itu, temen aku ya. Enak aja. Iya, Aku yang cari itu kan tetap uang aku, jadi itu memang mas kawinnya dari uang aku. Iya, uang lu. Ya udah. Kita 14 sandal nggak mungkin begitu. Kalau 14 sandal doa, astagfirullah, udah sholat, udah sabar ya. Asik. Kalau dia begitu, tapi tetep aja kan. Lu seneng kan? Ya mungkin kalau nanti orang-orang udah pada nonton video ini ngelihat apa sisi kalian yang ini kan mungkin orang kan dari luar cuma ngeliatnya wah nih berondong sama janda nikah bedanya umur jauh, kadang kan cuma stigmanya begitu Iya, aja padahal kan. di kehidupan aslinya mohon maaf ya bisa dibilang gue kayak musuh, kayak Tom and Jerry gitu. Iya. Jadi dari pagi bangun tidur lu buka mata sampai lo mau tidur kecuali di ranjang ya. Bahagia kalau di situnya Wah, bahagia. kalau itu bener-bener Gimana kayak- bos? Boleh Oh, diceritain iya. sedikit nggak? Itu Titanic lah kayak Leonardo DiCaprio lah dia di situ. Satu kata. Cece. Indah. Indah. Tidak mengecewakan berarti. Seharusnya luar Oh, biasa. oke. Ralat ya, luar biasa. Dikasih tahu lagi. Harusnya luar biasa, oke. Biar gak berantem, luar biasa. Indah. Oh, ini indah ya. Nah, sorry sedikit ini ya kan Ya. pengalaman tentunya lebih banyak Sania misalnya kan. Oke. Jadi kalau kayak gitu aja ngajarin dong. Iya, aku yang ngajarin. Apaan? Apaan lu, gue yang pertama aja lu ke kanan ke kiri, gue bilang makan. Itu gua pura-pura itu. Pale Biar lu, gua mana tertarik. ada bisa ke kanan ke kiri Lah. masuk. Maju Aku sering mundur. belajar observasi di Terus video-video kenapa salah seru. waktu itu? Itu pura-pura aja, biar makin penasaran kok begini. Kok begini? Jadi kalau di situnya kamu lebih ngemong dong, lebih. Oh enggak, Pertama. sekarang mah Enggak,
udah lo jujur aja lah, kamu nggak bilang aku bisa. master. Lah, kamu juga bilang aku Udah deh depan paling kok. keren. Iya. Enggak, ayo dong bilang master. bilang. Iya, master. Gantian. Iya. Tapi masternya teriak-teriak. Ya, kan itu biar lo senang aja. Ya, itu juga biar kamu senang aja. Kan wanita banyak acting ya kalau diranjang. Aku juga lagi acting dari barusan. Oh, hebat lah dia kok. Makanya dia juga beneran hebat kok. Ya, moga-moga benar-benar happy jadi kalian bisa menjadi salah satu Amin, pasangan ya yang Allah. bisa Amin, membuktikan amin, Allah, amin. buat orang-orang yang apa? Iya. Yang skeptis melihat perbedaan umur, masih terlalu muda Iya, atau iya, apa gitu. Tapi kita sholat bareng kok. Alhamdulillah. Saat kita pokoknya kita jangan sampai lupa bahwa setiap ada ingat waktu sholat, kita berdua sholat bareng. Dan selalu gak berhenti berdoa. Kita selalu berdoa. Di bangun tidur kita selalu berdoa dengan kekuatan pikiran bahwa Allah yang mentakdirkan dan alam dan semesta dan makhluknya harus mendukung kita ya. Kita langsung bilang positif, hari ini kaya, hari ini sukses. Hari itu kita selalu seperti itu berdua. Gitu sampai kita tepuk bumi ya bahwa terus ke sana itu bumi itu akan mendengar. Membantu gitu. ya. Membantu juga, Allah juga ke sini dan habis dari sini terus kita ke bumi gitu kan Energi ya. bumi untuk Nah, habis itu selain kita sholat bareng, maksudnya untuk yang skeptis-skeptis nih ya, biar pada tahu bahwa nggak seperti mungkin ada beberapa maaf ya hubungan lain Tante Girang yang karena uang, mobil, disekolahin, dikuliahin, dikasih pekerjaan, terus kasih rumah, ya kasih baju mewah, intinya ada ya sampai susu apa namanya susu buat nge-gym aja dibeliin kan gitu. Nah kalau ini boro-boro karena Sania Velova satu di Indonesia juga udah tahu dari beberapa udah berkali-kali podcast bahwa di sini gue minta perhatian banyak orang untuk seniman ya itu berarti artinya gue bukan orang kaya kan. Iya. Itu berkali-kali kok gitu, nggak sekali gue podcast dan itu banyak skeptis bahwa ngapain sih lo bikin statement kalau lo susah nggak akan ada yang bantu, yang ada lo dijelekin, oh gitu ya. Tapi menurut gue yakin gitu ya kalau mungkin ada 1-2 orang yang dengan kejujuran gue apa adanya gue, karena gue real, ini real, karena gue nggak bisa bilang bahwa gue fine. No, I'm not fine, Koko. I'm in very high depression. Why? Because gue harus bayar semester, gue banyak utang. Orang yang gue utangin mau begini mau begitu kan, kita hidup dengan tekanan ya. Nah, kehadiran seorang Mika yang bikin gue dari tadi mau dipenjara lah, Pak Ambon dateng lah ya kan. Sampai Tuhan bilang akan melihatmu sama sepertiku melihatmu. Itu di depan ada bom. Ih beneran loh. Coba deh, lihat deh. Itu banyak banget ya pinjol-pinjol yang kurang ajar ngomong sampai kirim foto di depan rumah kita kan kita jadi takut. Nah itu dengan kesetresan debt collector, stres penagih utang besar yang di masa pandemi kan kita ngutang ya. Kemudian kita dicuekin sama beberapa pihak yang biasanya kerja dikasih job, sakit loh hati gue gitu. Setahun itu bisa gila loh yang biasanya kerja jadi nggak kerja. Kita kan nggak produktif ya kan. Akhirnya sakit gue pikiran. Nah, gue itu dengan yang skeptis pada bilang kalau ini tua dan muda, kalau emang dia cuma mau duit gue kok. Udah kabur kali ya. Saat dia ngeliat rumah gue aja nggak punya mobil, nggak punya motor, bahkan jadi dia yang harus ke pasar ngantar pakai motor dia terus. Kayaknya kabur deh. Apalagi saat dia ngelihat setiap hari gue nangis. Iya Koko sih. pernah lihat kan gue nangis. Apa Koko tega? Nah dia tiap hari ngeliat itu. Di mana letak lu mau nafsu? 1, 2, ketiga. Setiap dia ke rumah gue, anak gue lagi duduk berduaan sama gue nonton TV apa. Kalau emang dia cuma mau sama gue kok, cuma maaf ya, cuma nggak seks doang karena gue cakep lah, arta gue artis mau pansos misalnya. Dia nggak akan mungkin datang hanya untuk nemenin anak gue nganter kuliah pagi. Jam 7 pagi dia antar jauh loh kok, 1 jam. Itu setiap hari dia nganter anakku kuliah. Dengan motornya ya, ingat bukan motor gue. Gue cuma ngisi bensin. Capek-capek dia nganterin dan setiap anakku pulang kuliah, Wawa nonton TV bareng. Dia ngalah. Kan kasur sofa kita kecil ya, cuma buat 2 orang doang. Jadi saat dia bunda, aku boleh nonton. Padahal kita lagi berdua nih. Dia langsung nggak duduk, dia ngalah, dia tidur di lantai. Dan di setiap film dia mencoba untuk meramaikan film supaya kesannya Wawa senang film itu. Itu intinya dia sangat effort. Bukan mendapatkan hati ya, bukan. Emang dia senyaman itu sama anak gue. Karena emang senyaman itu. Sampai gendong-gendongan tuh sama anak.
Papa gendong sampai TikTok. Kayak adik banget. Tapi ada batasannya nggak kan? Anaknya perempuan kan? Iya, batas banget. Nggak maksudnya Tapi gimana ya? Kayak adik banget gitu rasanya. nggak takutnya kan yang dari luar ngelihat kan? Bodoh amat lah Iya, ngomong luar. nah ini kalau yang skeptis juga mungkin takutnya anak perempuan deket-deket sama bapak tiri dia di pacaran atau dia nafsu atau dia suka. Ini gua kasus sekali lagi. Jadi Naswa itu ya kan maksudnya tipe anak yang tomboy. Ya, tertutup gitu. Introvert parah. Segalak dan nggak suka diganggu. Apalagi sentuhan, touching segala macem. Nah, dari 3 tahun kenal sama Mika itu setiap ngelihat dia cuman pakai kayak daster segini, celana pendek apa. Mika tuh selalu ngeliat dia selalu merem dan ke bawah nggak mau ngelihat gitu. Nggak mau touching, nggak mau apa. Itu terbukti 3 tahun. Dan setiap gue pergi atau apa, kan anak gue orangnya galak ya gitu, cewek. Jadi kalau dia bilang, Bunda, Mika kayaknya mau megang aku mau apapun. Sampai Nasen bilang, Mika gendong gue dong. Gitu. Belum kayak adik banget kok, asli nggak bohong. Aku juga nggak ada rasa apapun sama dia, aku juga bingung Aku kenapa. jujur ya, gue sampai curiga. Maksudnya gue Ya, ketakutan. dia sering juga curiga, tapi jujur aja, Gua bilang, aku nggak pernah ada rasa kayak gitu. Lo ada perasaan gak sama aku? Yang gue ini sakit, sukanya MILF. Yes, that's right. Baru di situ gue That's percaya. right. Bener gak? Gue suka MILF, gue gak suka bocil. Sedangkan anak lo mohon maaf, bocil banget gitu nih. Badannya juga masih kayak anak SMP kan gitu. Terus mukanya cara ngomongnya begitu kan. Lah masa iya gue mau bocil kata dia gitu. Ngapain gue cari yang MILF katanya. Sedangkan khayalan gue dari kecil kan Ya, MILF. sedangkan banyak gila yang deketin gue yang modelan Iya, masih kecil mau. gitu, 18, Dan dari 20. situ gue agak percaya, tapi tetap gue liatin. Tetap Nah, dijaga. aku follow. Harus. Iya. Harus kayak misalnya, gue kan mau pergi nih, anak gue lagi nggak kuliah di rumah, gue suruh dia pulang. Gue suruh dia pulang rumahnya, kan dekat rumahnya. Kan ini tetangga deket rumah, jadi gue bilang, gue mau pergi lo pulang aja ya. Anak gue selalu kunci pintu di Nah, kamar. karena kalau Dan dia punya pergi kamar selalu sendiri. aku ikut sih, aku nemenin. Iya misalnya gue Soalnya harus naik selalu kereta, gitu. kadang kan jauh banget ya misalnya ya, Iya. gue harus naik kereta gitu. Akhirnya gue bilang, kan kamu pulang aja karena rumahnya deket banget. Iya, tapi jujur nggak pernah terjadi loh selama Iya, kita nggak apa-apa 3 sih, tahun. nggak ada sih. Nggak ada. Terus yang Pokoknya kedua, kalaupun gue pergi kan dia selalu nemenin kok. iya, selalu aku nemenin Kayak kamu. waktu bikin konten aja kan naik motor dia nganter. Selalu aku temenin Jadi Sania. walaupun walaupun Mikaela nggak punya penghasilan sehari, 1 hari 2 hari itu, tapi saat itu gue yang dapat atau gue mau ngemis ke tempat lain, gue mau cari kerjaan, misalnya intinya gue datang lah berusaha ya. Always trying to Itu pull dia together. yang nyetir, dia yang jagain gue gitu. Pulang pergi capek loh kok. Tanya yang orang nyetir motor tuh capek ya. Pinggang berasa Asli, sampai asli. biji-biji juga ibaratnya. Aduh, itu biji sampai mati rasa itu Lo kok. percaya nggak? Kok, wah kenapa ini ya Allah, tolong ya Allah. Iya, sampai begitu tuh. Oh my god. Terus aku berdiri, hidup lagi, terus hidup lagi. Alhamdulillah. Gila, ya. Sampai gue juga sama. Oh, ini parah juga nih. Aduh, gue nggak bisa gerak, nggak bisa gerak gue cok. Kaki. Enggak, kemaluan gue juga kena semutan. Kan kalau lo juga Bukannya enak yang itu? kagak ada kan punya gue beda. Oh beda ya? Ya kan gue udah tua. Kemarin bilangnya enak. Ya kadang-kadang. Oh. Oh, iya. Oh, Minum dong, minum. Ini sehat, Ini apa bagus nih, Ko? bagus banget buat kesehatan. Iya, enak. Mengandung susu kambing etawa, jahe merah, kunyit, habatus sauda, kayu manis dan kamomil. Minum ya kak? Iya, ini minuman favorit aku. Terutama lagi banyak musim hujan guys sekarang. Ini ada jahenya ya kok. Langsung anget lo di sini. Ya, Jahenya jahe merah. mana gue lagi batuk lagi. Ah, asli aku juga lagi. Enggak lo emang perlu kan lo lagi batuk. Iya, ya? aku lagi banyak reak, nggak tahu Flu. kenapa. Tapi emang musim hujan gini parah banget nih. Kok gue udah kayaknya udah berapa kali sakit flu lagi sakit Ini flu buat lagi. Nambah imunitas nggak? bagus. Nambah nggak? Enak. Buat imunitas tubuh benar-benar bagus. Terus rasanya enak ya. Karena biasanya kan susu kambing ada amisnya ya. Jadi nggak amis loh. Ditutup sama kunyit, jahe, kamomil. Nah, jadi kita soalnya kalau minum kunyit jahe segala macam itu kan kayak ada ampas. Jadi batuk ya kok. Nah, ini rasanya tuh sama kayak kayak kunyit jahe yang ibu-ibu gendong tuh. Ada jahenya, ada kunyitnya, ada kencur ya kan. Nah, tapi kalau ini bedanya susunya berasanya tuh nggak amis sama dia tuh kalau terakhir tuh nggak seret di sini karena dia di jahe. Enak banget, sumpah. Coba ini. Kayak jajanan jadul tuh yang pakai gerobak apa itu lupa. Enggak, gue biasanya beli yang bakulan kok. Tapi itu kan bukan susu. Iya, dan ini Sekuteng, kayak sekuteng, tapi ini lebih enak banget sumpah. Iya. Gila lo, ini kan ada yang bagian sakit tuh tenggorokan tuh kalau batuk. Pas kena ini langsung lo kena ke tempatnya. Kayak gitu. Aku minum terus. Kalau udah musim hujan gini udah minum terus takut sakit apa gitu. Apalagi sekarang kemarin baru COVID lagi kan. Iya sih. Teman kakak aku kena COVID. Tapi bagusnya sehari berapa kali kok? Aku 1 sampai 2 kali. Tergantung lah. Kalau 10 kali boleh gak kok? Enak soalnya. Habis Terus makan balik apa lagi. sebelum makan? Kalau yang ada punya emah gimana kok?
Aman kok, Serius? aman. Soalnya mah gue akut. Yakin lo? Ya Mah kamu gua minum itu- nggak pernah problem kan? Kan kemarin bikin konten ini. Iya yang itu Ya, kan kamu berapa itu gelas kamu habis? 5. Tuh, Ya Allah. Tapi gue nggak mah, sumpah. enak. Soalnya jahe sama kunyit bikin pencernaan Malah bagus bagus juga. kan, iya. Tapi gue yakuin, ini kan waktu itu gue bikin konten ini ya, sampai 5 gelas ya. Itu bener-bener muka gue tuh kan kayak, masa harusnya kalau misalnya gue nggak suka kan nggak enak. Iya. Itu abis terakhir gue cut, kamu boleh minta lagi nggak? Emang enak. Soalnya Aku nggak belum biasa susu belum sempet kambing ya. cobain waktu itu. Belum sempet. Enak ya? Emang susu Boleh kambing tuh nambah. bagus banget kan kok. Bagus. Terus apalagi susu kambing etawa, kelebihannya banyak ya. Iya. Dia lebih mirip sama ASI. Makanya badan kita lebih Kolostrum gampang. dong. Kolostrum. Kolostrum bukan? kan yang pertama. Iya, kalau ini ASI. ASI. Molekulnya lebih mirip. Jadi Molekulnya. badan kita lebih gampang nyerap kalsiumnya segala macam tuh lebih gampang dibanding susu sapi. Iya. Kemarin gue bikin konten emang katanya selain kalau lagi musim sakit ini katanya bagus. Gue kan kemarin bikin konten. Gue cobain. Kan gue temenin waktu itu. Iya kita kan pulang naik motor tuh. Iya. Udah mulai. Kuat kan dorong motor abis itu? Abis itu. Oh iya, motor habis itu. Makanya gue mau nyambungin nih kok. Kok jadi nyambung. Kemarin yang kita mau tambah lagi kan 20.000. Datang cukup kan sampai parkiran. Aman. Pulangnya cuma setengah jalan kan. Di jembatan kok mati. Kita dorong. Aku lemas karena belum minum, jadi akhirnya kamu yang dorong kan? Kan aku kan yang dorong dari belakang. Iya. Kamu udah. Ya, aku udah. Aku biasa aja, padahal aku yang dorong di belakang. Itu mau tahu nggak kenapa? Karena gue minum Zoe sampai 5 gelas. susu kambing. Jago. Iya, lo kalah sama umur 41 ya. Mohon maaf, Anda kalah sama umur wanita 41 tahun yang sudah melahirkan 2 anak. Enak banget ya? Makanya minum susu kambing Zoe tiap hari. Sorry. Ya moga-moga nanti pernikahannya juga langgeng terus. Amin. Amin. Ya Bisa membungkam semua yang mulut-mulut sumbang itu. Serap itu. Dan juga kamu bisa memberi kebanggaan kepada para kasih kaum banyak, Oedipus kompleks Koko. yang menyukai MILF ya. Aduh. Ya, emang ada ya? Emang bener? Emang ada orang? Apa Ada. gimana? Emang ada? Gue soalnya baru dia doang nih. Tadi gue kentut, maaf ya. Baru dia doang. Gue suka kentut sembarangan kok. Oh iya. Semenjak sama dia udah gak punya etika lagi gue. Kayaknya gue mau berak deh. Oh, jangan. Gak boleh, titit bunyi. Oke, thank you nih untuk ngobrol-ngobrol sama sharingnya. Iya kok. Oh, terima kasih Semoga banyak, bermanfaat Koko. juga dan Amin, Allah. semoga langgeng pernikahan. Amin. Semoga bisa beli cincin kawin ya. Amin. Resepsi beneran yang undang keluarga. Seenggaknya 30 orang yang deket aja, Ya. teman-teman seenggaknya jadikan Siap. bahagia gue ya bisa resepsi, amin. Terus bisa bulan madu ke Bali 3 hari aja. Kali aja yang mau endorse. Kalau hotelnya kita siap kasih free. Tiketnya? Masya Allah. Tiketnya kita naik motor lagi kok. Masya Allah. 20.000 untuk beli bensin. Ya. Ya moga-moga dapat rezeki juga untuk tiketnya. Kalau hotelnya kita udah siap. Masya Allah. Masya Tapi Allah. makannya nggak ada. Kayak gila gak tau diri ya. Jadi lo pergi naik motor, sampai sono dapet hotel, makan nggak ada. Minum Zoe mungkin. Oh, siap. Kita ada Zoe, jadi kita Gak apa-apa, kayak- Talasa juga enak. Kita makan Oh iya. aja Pan, Talasa ya. Talasa. Plus nggak bikin talasa. gendut. Kan Banyak serat jadi tahan lama di perut. Kenyang lah itu. bener tuh nggak bikin gendut. Iya dong, talasa. Ya jangan Kenyangin lupa. tapi gak bikin gendut ya? Hah? Enggak, gua makan talasa aja tiap hari nggak bikin gendut. Ya udah, itu aja lah. Buka ya. Bukan, kita makan ya. Thank you ya semua ya. Makasih banyak. Terima kasih. Bye. Bye.